Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menaikkan pujian, mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, hadir di tempat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Katakan Yesus padamu ku bersyukur. Kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Atas segalanya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita. Katakan Kau Tuhan, Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kaulah kerinduanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Katakan Tuhan pulihkan, oh Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, oh kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah
negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan rahasia firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi daripada Engkau Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan, dapat menolong setiap kami Tuhan yang mempunyai pergumulan, dapat memberikan kekuatan kepada kami Tuhan yang saat ini mungkin lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus yang berbicara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan rahasia firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita mengucap syukur kalau mungkin kita belum bisa bertemu kembali dalam suasana ibadah bertatap muka, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun itu lewat online. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai pemulihan. Apa yang dimaksud dengan pemulihan Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau hari-hari ini banyak sekali kita melihat banyak orang yang saat ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami depresi, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan oleh karena situasi saat ini. Hari ini dibutuhkan yang namanya pemulihan. Baik dalam segala aspek apapun, pemulihan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya kita bisa mengalami pemulihan yang dari Tuhan? Hari ini kita akan baca langsung di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa penulis daripada surat 1 Petrus pasal 1 ini adalah seorang murid Yesus, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang kita ketahui tentang Petrus. Petrus ini sebenarnya adalah rasul karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan rasul karena kasih karunia? Seharusnya Rasul Petrus ini sudah tidak layak untuk menjadi rasul Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus,
karena dia sudah menjadi provokator pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, tetapi yang paling luar biasa, kenapa Petrus ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan apa dikatakan? Jangan turuti hawa nafsu. Iya kan? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hal yang pertama yang harus dilakukan, kalau kita mau mengalami pemulihan yang dari Tuhan, kita tinggalkan kebodohan. Kita mau tinggalkan kebodohan. Apa yang menyebabkan kebodohan? Di sini jelas dikatakan apa? Yaitu hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Ya, Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika dia menuruti hawa nafsu, disitulah kebodohan itu terjadi. Ya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita harus tinggalkan itu kebodohan. Karena kebodohan ini yang menghambat kita untuk mengalami pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita mau kembali ke bahasa yang asli, itu juga mempunyai arti, yaitu tentang hasrat atau keinginan. Jadi kalau kita sudah mempunyai hasrat atau keinginan yang negatif, ya, berarti disitulah kita bodoh. Yang mengatakan Rasul Petrus, bukan saya, tapi di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita masih senang menuruti hasrat kita, kalau kita masih senang menuruti hawa nafsu kita, kalau kita masih senang keinginan-keinginan kita yang negatif, di sini jelas dikatakan bahwa itulah yang dikatakan kebodohan. Rasul Petrus pada waktu Yesus mau disalib, Yesus mau diserahkan, Rasul Petrus menuruti hasratnya. Harusnya pada waktu itu Rasul Petrus ketika dia bertemu dengan beberapa orang, ya kan, dia tidak menyangkal. Karena dia berhasrat, karena dia takut, karena dia mungkin terancam, sehingga hawa nafsunya ingin mengatakan bahwa aku bukan bagian daripada orang yang ditangkap itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, disitulah akhirnya Rasul Petrus menyadari bagaimana bahwa dia sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita mau mengalami pemulihan, tinggalkan kebodohan. Hari ini kalau mungkin di antara kita masih senang, kita menuruti hawa nafsu kita. Kita masih berhasrat atau kita masih punya keinginan-keinginan ya yang melanggar akan firman Tuhan, yang tidak mentaati akan firman Tuhan, tinggalkan. Kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal yang kelima, ada keinginan-keinginan perbuatan daging. Ya, saya tidak akan bisa bacakan semua karena waktu. Tapi di situ kita mau belajar apa itu keinginan-keinginan daging, apa itu hawa nafsu. Ya kan, banyak sekali. Mungkin saat ini dalam situasi yang seperti ini kita mudah tersinggung. Saat ini kita mudah emosi, saat ini kita mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita mengalami masalah, kita melakukan perbuatan-perbuatan atau kita melakukan keinginan hasrat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya kebodohan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan saat ini, tinggalkan kebodohan. Kalau kita sudah meninggalkan kebodohan, disitulah Tuhan akan memulihkan. Apapun yang saat ini kita alami, Tuhan berjanji bahwa di sini dikatakan bahwa kalau aku meninggalkan kebodohan, disitulah pemulihan pasti akan terjadi. Mungkin pemulihan dalam keluarga kita, mungkin pemulihan dalam pekerjaan kita, pemulihan di dalam usaha kita, masa depan kita. Mungkin saat ini kita bingung. Pekerjaan, banyak pegawai-pegawai dirumahkan, bahkan di PHK. Mungkin saat ini kita ini merasakan kekhawatiran yang luar biasa dan mengakibatkan ya keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari saat ini kita mau tinggalkan.
Kita mau tinggalkan kebodohan-kebodohan. Mungkin dulu bahwa itu semua adalah hal-hal yang menyenangkan kita. Tetapi ketika kita sadar hari ini bahwa itu kebodohan, ayo kita tinggal. Kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan. Memang tidak gampang meninggalkan kebodohan yang dijelaskan itu. Tetapi mari kita mau belajar. Kita mau belajar tinggalkan kebodohan. Tinggalkan kebodohan. Supaya apa? Kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Saya akan cepat. Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15. Hal yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami pemulihan? Hal yang kedua, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Di sini terjadi yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Rasul Petrus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, disitulah terjadi pemulihan yang luar biasa. Hal yang kedua, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau mengadakan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan, ayo kita mau alami perjumpaan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan baca semua ayat 20 Yohanes pasal 21 ini, Bapak Ibu Saudara. Karena di sini menjelaskan tentang bagaimana perjumpaan Petrus dengan Yesus. Yesus tidak mengungkit-ungkit masa lalunya. Yesus tidak mengungkit kesalahannya Petrus. Tetapi justru Yesus mengatakan, maukah engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Syaratnya apa di sini dikatakan? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan hanya seperti itu yang dikatakan. Tuhan enggak, kamu sudah mengkhianati aku. Kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Bagaimana kamu itu? Kamu pengkhianat. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi Petrus. Demikian juga dengan kalau kita mau dipulihkan, ayo kita mau alami perjumpaan dengan Yesus. Itu yang harus kita alami. Ya, jangan sampai ketika kita sudah melakukan kesalahan justru kita menjauh kepada Tuhan. Kita nggak akan mengalami pemulihan sama sekali. Kita nggak akan mengalami pemulihan. Dan hidup kita nggak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita menjauh. Oleh sebab itu, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, alami perjumpaan dengan Yesus. Apa syaratnya? Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Harus kita semakin dekat menyadari kesalahan kita. Kita mau bertobat, kita mau lakukan apa yang disenangkan oleh hati Tuhan. Disitulah ketika kita mulai menyerahkan hidup kita. Kita mulai mengatakan, Tuhan, aku nggak mampu lagi. Dengan masalah-masalah yang terjadi ini, Tuhan, aku nggak mampu lagi. Tetapi saat ini aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Disitulah akan terjadi perjumpaan dengan Petrus pada waktu di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Pada waktu dia melihat bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Dia mempunyai komitmen. Tuhan, aku benar-benar akan mengasihi engkau. Kalau dulu pola pikirnya dia mengasihi Tuhan hanya sebatas pergaulan atau sebatas persahabatan. Ya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mempunyai komitmen yang luar biasa. Coba kita akan baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Kalau dulu kamu masih seenaknya saja,
Kamu masih melakukan perbuatan-perbuatan seenakmu saja. Kamu tidak ada komitmen yang luar biasa. Tetapi sekarang ketika engkau berjumpa dengan aku, kata Yesus, kamu tidak bisa lagi dikatakan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Artinya apa? Ketika pada waktu dia belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, belum ada pemulihan pada waktu itu terjadi, Petrus menuruti kemauannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri, menuruti keinginannya sendiri. Apa yang diinginkan dia lakukan sendiri. Tetapi perhatikan ketika dia berjumpa dengan Yesus, di sini dikatakan, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Artinya apa? Engkau akan terikat. Engkau tidak bisa bebas lagi. Engkau akan dikatakan di sini bahwa engkau juga akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mungkin kalau dulu masih belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mungkin dia ditaruh tempat yang tidak dikehendaki, dia merontak, dia nggak mau. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia serahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan di masa-masa yang sudah, ayo kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya, ayo kita mau lakukan apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Ya, pertama dia tinggalkan kebodohannya. Saya tidak mengatakan bahwa kata-kata bodoh ini memang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus saya katakan. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu bahwa ketika kita masih hidup menuruti hawa nafsu kita, keinginan daging kita, kita masih menuruti hasrat kita, maka disitulah kita bodoh. Kalau kita sudah bodoh, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan. Ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pemulihan diinginkan oleh semua orang. Semua menginginkan adanya terjadinya pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis masa depan, itu saat ini sedang dirindukan oleh semua orang. Tetapi kalau kita tidak bisa meninggalkan kebodohan dan kita tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ketika Petrus mengalami pemulihan, apa yang terjadi? Ketika peristiwa Pentakosta selesai, dia melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Satu kali dia khotbah, berapa yang bertobat? Berapa yang mengenal Tuhan? Yang di tempat ini berapa? 3.000. Satu kali khotbah 3.000. Bertobat langsung. Seumur-umur hidup saya tidak pernah melihat atau saya tidak pernah mendengar ada hamba Tuhan satu kali khotbah 3.000 langsung dibaptis atau 3.000 langsung bertobat. Ini pekerjaan yang luar biasa. Bukan itu saja. Ketika Petrus mengalami pemulihan yang luar biasa, bayang-bayangnya saja loh Bapak Ibu Saudara. Ketika dia lewat, cuma bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan orang. Ini yang luar biasa. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Saya rasa keluarga Bethesda, jemaat Bethesda yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, merindukan akan Tuhan. Merindukan kepingin seperti Petrus ini. Oleh sebab itu, pagi hari ini, ayo kita mau saat ini. Kalau kita mau, kita dipulihkan. Hidup kita mau dipulihkan. Apapun aspek kehidupan kita mau dipulihkan. Yang pertama, tinggalkan kebodohan. Jangan turuti terus hawa nafsumu. Jangan ikuti terus keinginan dagingmu. Jangan turuti terus hasratmu. Jangan dituruti. Karena itu merupakan suatu kebodohan yang luar biasa. Yang kedua, alami perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan. Semakin mendekat, semakin mengenal Dia lebih dekat lagi. Di situ kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ketika perjumpaan secara pribadi dengan Yesus kita alami dan kita rasakan, di situ akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara.
Ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup kita, waduh, mujizat Tuhan dinyatakan luar biasa. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang ini. Ini adalah kalau kita mengalami pemulihan yang dalam. Doa saya pagi hari ini untuk jemaat GBI Bethesda. Tahun 2020 adalah tahun pemulihan. Pemulihan dalam segala aspek kehidupan. Saya juga tidak tahu kenapa saya memberikan tema untuk tahun 2020 adalah tahun pemulihan. Tetapi ternyata sekarang ini benar-benar terjadi. Semua membutuhkan pemulihan. Semua membutuhkan pemulihan. Oleh sebab itu pagi hari ini alami pemulihan yang baik. Terima kasih. Firman Tuhan saya sampai di sini. Mari kita berdoa.